di sini yang udah punya anak. Punya anak yang punya TCM ya, kan agak berbeda dengan pijat bayinya yang Indonesia ya, kayaknya agak berbeda gitu. Ada nggak di sini? Nggak apa-apa, kita kan di sini ini kita saya mau tahu aja gitu loh. Apakah ada gitu kan? Kita bisa sharing sambil di sini kalau ada gitu kan, seperti itu ya. Karena kan ini anak namanya, anak ini agak istimewa. Jadi nanti juga untuk titik akupunktur kan nggak semua tuh. Nanti ada titik yang di kepala tuh pakai apa, yang ini apa di perut tuh pakai apa, nggak semua. Nanti ada saya ini kan. Tapi mohon maaf nih yang kali ini PPT-nya yang pertama ini saya akui nggak teratur. Karena saya apa belum sempat karena terus terang PPT yang saya buat itu selalu saya yang translate sendiri gitu ya. Jadinya apa namanya? Jadi agak lama ininya ya. Nah, tapi yang kali ini saya mengambil dulu yang apa namanya? Yang punya yang lalu, tapi saya lihat banyak kurang terlalu baik gitu ya. Jadi tadi baru saya perbaiki sedikit, belum semuanya gitu ya. Kecuali presepan ya, presepan saya ngambil yang punya apa? Punya yang lalu karena itu isinya sama, nanti tinggal kita tambahkan gitu ya. Karena yang diambil untuk presepan itu adalah resep-resep klasik yang kita punya. Jadi secara umum dia sama. Tapi nanti teman-teman bisa lihat nanti bagaimana tuh penjabaran analisa setiap formulanya ya. Nanti kita juga ada tugas teman-teman untuk presepan ya. Oke, lanjut. Tadi ini kita lanjut ke Twina. Nah, Twina sendiri untuk anak, saya ingin tanya lagi, bener-bener di sini nggak ada yang pernah belajar Twina anak atau udah pernah mengenal lah, gitu. Nggak ada ya? Kalau ada ya nggak, kita bisa sharing gitu ya. Oke, Ada, Bu. oke, ya. Twina anak kita, karena Twina anak kan agak, karena istilah anak-anak itu kan istimewa ya. Tuh, teman-teman bisa lihat, karena terus terang Twina anak itu kalau di Cina juga dia karena kita punya apa S2 anak gitu ya. Jadi lebih banyak ke di sana di ini kan di di yang menggunakan di bagian anak-anaknya dan biasanya yang ini juga anak-anak yang sedang apa S2 di sana yang melakukannya gitu ya. Oke, baik kita ini kan saya izin share screen. Baik, kita lihat ya. Twina anak. Jadi kalau di ini ya Xiao Er Twina karena Xiao Er adalah Xiao itu anak-anak ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi kita lihat. Nah, di sini nanti dari bayi ya. Ya, jadi ada ininya untuk anak-anak itu. Ya, nanti kita juga di sini agak bahas sedikit tentang anak-anak yang kemarin. Jadi kalau teman-teman kemarin udah dengar ini, kita akan bahas sedikit lagi di sini karena ini yang tentang Twina anak. Jadi kita bagaimanapun
kita harus memperhatikan karakteristik anak itu sendiri, gitu loh, ya. Nah, itu yang teman-teman harus pahami. Jadi makanya kalau kita di sini anak apa untuk anak-anak kita punya juga ada kelasnya, ada pembelajarannya dan ini juga ada pembelajarannya. Jadi sebenarnya kalau kita di dalam TCM-nya sendiri sebenarnya ada yang apa Tuina anak ini sebagai pelajaran intinya, ada yang juga sebagai dia hanya kelas pilihan, gitu ya. Itu yang dia diinikan karena nanti teman-teman sekali lagi saya bilang kita TCM punya ada spesialisnya, spesialis anak anak TCM-nya gitu ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Dan di sini nanti kita akan belajar juga, kita akan ada sejarahnya sedikit ya, sejarah sedikit dan mungkin akan ada sama dengan yang anak-anak kemarin. Tapi kita lihat ada beberapa apa namanya di dalam nanti kita lihat dalam sejarahnya itu ada dalam Wina Anak ini ada aliran. Sebenarnya dari di zaman dulu ada aliran-aliran untuk Tuina Anaknya. Ya, jadi nanti ada beberapa saya ambil cuma 4 karena lumayan banyak itu alirannya untuk Tuina Anak. Tapi kita lihat yang kita akan pelajari adalah yang secara umum, gitu ya. Nah, itu yang teman-teman mungkin juga perhatikan nanti di sana, gitu ya. Dan juga kita nanti juga akan di sini tweet nah anak ini sekali lagi juga dia apa kita juga berpatokan yang tadi saya bilang kita pada eh, apa karakteristik anak-anak itu bagaimana fisiologinya anak-anak bagaimana patologinya anak bagaimana gitu ya dan penggunaan sofanya apa tekniknya secara umum tekniknya untuk Twina anak ini ada dia juga menggunakan teknik-teknik dasar yang di teman-teman belajar Twina gitu. Tapi ada namanya fuse. Dia ada penggabungan ya beberapa teknik yang lainnya untuk eh, apa Twina anak ini gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat dan juga bagaimana itu ada ya nanti itu yang pelajaran selanjutnya akan saya masukkan ya saya akan masukkan dan akan teman-teman lihat bagaimana tuh gitu ya Twina anak ini gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dan di sini kita juga dalam Tuina anak ini kita juga benar-benar nanti kita apa melihat bahwa dia mempunyai titik-titik khusus dan tekanan-tekanannya. Jadi Tuina ini benar-benar pakai tangan ya teman-teman, nggak pakai alat. Ya, nggak pakai alat karena dia kita juga harus memperhatikan tekanannya dan beberapa kalinya ya pergerakan itu dilakukannya gitu karena sekali lagi kita tahu anak-anak gitu ya anak-anak ini kan dia apa masih apa kulitnya masih juga lunak gitu ya itu yang harus kita perhatikan di sini ya jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan dan di sini kita juga harus tahu nih anak-anak yang bisa yang disebutkan apa cuantung apa eh, anak-anak itu biasanya untuk anak usia 6 sampai eh, 0 0 sampai 18 tahun. Tapi untuk Twina ini kan anak-anak dikatakan 0 sampai 18 tahun tuh masih disebut anak-anak istilahnya. Tapi untuk di sini kita menggunakan Twina ini untuk 0 sampai 6 tahun. Nah, itu yang teman-teman juga harus perhatikan. Ya, itu yang harus perhatikan dan juga nanti kita juga di sini memperhatikan nih kontraindikasinya gitu loh ya. Teman-teman harus memperhatikan kontraindikasinya apa yang nggak boleh dilakukan. Itu ya, jangan sampai ini nanti tuinannya teman-teman melakukan dengan apa kekuatan yang lebih dan segala macam itu salah satunya. Jadi kita harus memperhatikannya gitu loh ya, bagaimananya kekuatannya itu. Tuh, ya. Nah, nanti kontraindikasinya hampir sama dengan yang apa tuina orang dewasa gitu ya. Misalnya dia kontraindikasi itu teman-teman apa? Kalau secara umum kan emang apa secara umum dia bisa lah apa kalau ada luka di kulit gitu ya, terus dia ada penyakit yang berbahaya, yang parah ya. Nah, itu juga kita hati-hati juga ya. Jadi kita jangan sampai salah gitu loh. Jangan sampai juga salah menolongnya gitu ya. Nah, itu yang kita
perhatikan ya, perhatikan sekali. Jadi jangan sampai nanti itu membuat kesalahan dalam twinanya ya. Sekali lagi itu teman-teman harus diperhatikan. Dan kita juga harus memperhatikan berapa banyak berapa kali urutannya, misalnya didorongnya berapa kali atau nin waktu yang seperti mencubitnya itu dia berapa kali. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan ya, jangan sampai sekali lagi karena ini anak-anak gitu ya. Oke, kita lanjut. Hmm, Dari sini kita tahu dulu nih ya, yang Twina anak itu apa? Dia ilmu twina pediatrik ya biasanya disebutnya Syaur Twina C dia dia teorinya di sini disiplin klinis dalam pengobatan tradisional Tiongkok yang mengaplikasikan dan praktik klinisnya, mempelajari teknik manipulasi ya atau sofanya yang diterapkan pada titik-titik akupressure dan di permukaan tubuh pasien. Jadi dia lebih banyak ke titik-titik akupressurnya dan ada titik-titiknya. Makanya nanti saya bilang kita akan tahu nih titik-titiknya yang mana sih yang akan kita gunakan gitu ya. Jadi nggak semua titik yang dipakai gitu loh. Nah, itu yang teman-teman lihat. Dan nanti juga ada bagian yang tadi saya bilang gabungan. Nah, itu nanti juga ada bagian-bagian nanti. Makanya kita akan ada nih, akan ada bagiannya yang bagaimana sih gitu ya. Nah, dia di Twina di sini dia untuk apa? Mencegah dan mengobati penyakit umum pada bidang pediatri. Jadi pada bidang anak-anak nih. Ya, kita ini Kak, ya. eh, Katakan seperti itu. Tapi emang mungkin kita akan menyebutnya nggak saya karena terus terang waktu itu pernah ada kita membuat untuk pelatihan LMS ya, bukan LMS ya. Ya LMS di ini ada kesehatan tradisional menuliskan ilmu tuina pediatrik itu diprotes sama dokter anak karena kata pediatrik punya mereka. Jadi waktu itu kita bingung aja gitu karena pediatrik itu kan namanya anak-anak ya. Nah, itu yang jadi kita ini teman-teman kita dalam berkata-kata juga harus apa namanya? Harus inilah ya, harus hati-hati gitu loh. Ya, harus hati-hati. Gitu. Tapi emang secara umum kan seperti ini gitu ya. Nah, nanti komponennya dari tina anak ini dia ada apa punya pijat. Tina orang dewasa juga secara umum tuh hampir sama. Tapi ada beberapa yang memang digabungkan nantinya dan penamaannya berbeda. Dan itu juga diambil dari beberapa yang tadi saya bilang aliran-aliran itu dan namanya juga mungkin agak-agak aneh gitu ya. Nah, itu yang mungkin teman-teman lihat nanti. Ya, jadi di eh, anak ini emang sudah ada sejak zaman dulunya ya, tapi ya tetap dan ada ke apa zaman apa yang sudah diterapkan gitu loh. Ke apa tuina anak ini gitu ya, zaman masa dinasti apa nanti kita lihat di sini ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Ini yang kita lihat dia Tuina itu apa? Ini sama, hampir sama kan? Mengatur fungsi organ cang, meridian, ci dan darah untuk mencegah dan mengobati penyakit ringan. Ya, terapi ini lebih nyaman dan mudah dilaksanakan atau dioperasikan dengan memilih kuratif yang jelas, tidak dibatasi oleh peralatan dan kondisi medisnya. Nah, ini dapat di sini. Ya. Nah, ini kita lihat sedikit sejarah tentang Tuina anaknya sebenarnya. Ya, kita bisa lihat di sini sejarahnya perkembangan Tuina anak ini. Nah, ini dari prodi awal. Nah, seperti sebenarnya kita udah belajar juga di dalam kemarin anak-anak ya, apa namanya ilmu pediatrinya, ilmu apa penyakit anak-anaknya gitu ya. Dan itu juga emang dari zaman dulu gitu ya, udah tercatat untuk apa untuk penyakit anaknya gitu ya. Nah, di sini dijelaskan juga pada awal itu udah ada di Huang Tinecingnya ini kembali kita ingat udah ada jadi udah zaman apa eh, dulu tuh udah ada twinanya sendiri gitu ya udah ada di sini ya udah ada di zaman dahulu tuh sudah ada jadi udah untuk twina sendiri secara umum sudah ada dan untuk anak-anak sekali lagi kita kembali ke anak-anak. Nah, anak-anak ini dia dia ada di buku Huang Tinecing juga udah ada lingkup anaknya
Ini yang kita lihat kemarin lihat ya. Pembagian penyakit anaknya, ciri fisik anaknya, tentang penyakit janinnya, diagnosis dan prognosis penyakit anaknya. Dan di sini juga pada zaman lampau ini, pada awal ini juga sudah ada apa tercatat bagaimana macam-macam selain Huang Tinecing ya, seperti yang kita di sejarah perkembangan anak, penyakit anak itu ada di apa eh, di Mawang tuh itu dia ada juga, dia udah di sana yang di buku yang kemarin kita lihat Wu Seer apa Wu Seer Ping Fang. Nah, itu tentang anak-anak. Jadi itu kembali lagi. Jadi ini kembali lagi sejarahnya dia bermulai juga dari situ. Ya, dan di situ udah ada pakai dia tuinanya dan bagaimana segalanya udah ada, dan pembagian fisiknya bagaimana juga ada. Jadi udah ada semua gitu loh, ya. Ini yang pertama. Nah, kita lihat yang kita langsung aja ini ke dinasti dinasti Sui, Tang dan Sung, ya. Nah, di sini ada muncul istilah Xiao Erke-nya. Jadi ada tentang anaknya itu teman-teman juga udah tahu, dan dia CNI kemarin, ya, dokter yang apa yang spesialis anaknya, yang di bukunya Xiao Er Yao Cheng nya ini, ya. Nah, ini bukunya. Nah, dia di sana sudah ada nih, sudah mengatakan bukunya ininya di sana tentang anak-anak di sana, ya. Dan landasan teori untuk anak, untuk tuina anak pun ada di sini, di apa oleh dokter CNI ini, gitu ya. Itu yang teman-teman udah tahu, kita nggak bahas banyak ininya, karena emang di kemarin di ini udah di mana di hmm, di mana di anak itu udah ada gitu ya. Nah, ini yang teman-teman yang saya ambil yang ini aja, yang apa yang udah untuk spesialis anaknya. Nah, ini pada zaman apa Ming ya. Nah, ini juga di Selasi Ming. Nah, ini juga zaman apa berkembang pesat tuh anak-anak gitu. Ya, nah di sini ada buku-buku apa namanya? Buku pertamanya nih, ya. Xiao Er Anmo Qing. Nah, di sini dia. Jadi udah ada di sini zaman Mingnya, di dinasti Ming udah ada. Di sini ada teknik-teknik dasar dan titik-titik khusus anak dan cara mengobatinya secara umum. Jadi udah ada. Jadi emang dari zaman dulu tuh saya bilang lagi TCM tuh kelebihannya di sana, tercatatnya bagus gitu loh. Ya, dan itu dipakai sampai sekarang dan menjadi penelitian yang lebih lanjut gitu kan. Nah, itu dia di sana. Nah, kemudian juga dinasti Qingnya, ya, dinasti Qingnya juga udah ada nih buku Xiao Er Tuina Kuang Yi-nya secara umumnya bagaimana. Ya, ke Tuina Misunya juga ada. Ya, jadi ada nih. Jadi udah zaman apa Qing udah ada dia di sana. Jadi emang dari zaman dulu udah ada, ya. Nah, ini ada kita lihat nih beberapa aliran, ya. Saya ini kan yang pada zaman ini yang zaman-zaman dulu yang berkembangnya anak, tuina anak itu yang saya ambil aja, karena yang kalau ini hampir sama dengan yang pelajaran anak, penyakit anak. Nah, ini yang saya ambil dia tentang tuinanya, ya. Nah, itu yang teman-teman lihat dia bagaimananya. Nah, kemudian dia di sini ada liupainya. Meliupai ini maksudnya apa namanya, aliran-aliran yang ada. Jadi ada alirannya tuh pada zaman dulu itu tercatat di buku-buku itu ada alirannya untuk apa namanya eh, tuina anak ini. Nah, ini ada saya ambil cuma 4. Sebenarnya banyak dia untuk anak-anak ini, banyak dan penjelasannya banyak. Tapi kita ambil sedikit aja, ya. Di sini aliran tuina San Zicing. Jadi dari cuma 3 gitu loh. Ya, dia 3, dia ngambilnya dengan 3 ini, ya. 30 titik aja gitu ya, lebih sederhana. Dan tekniknya juga nggak banyak. Tekniknya dia menggunakan tuina, terus tui ya yang mendorong, terus mengambil, nah yang kayak bukan mencubit ya, yang yang mengambil, terus menguleni row ya, memukul dan memisahkan atau menggabung yang different gitu loh, ya.
gitu, dan yang bergerak. Nah, itu yang bergerak dia ini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini alirannya ada di sini. Jadi dia lebih sederhana di sini. Ya, menganjurkan pemilihan titik akupunktur lebih sedikit tapi lebih tepat dan menekan penggunaan titik akupunktur tunggal untuk perawatannya. Jadi di aliran ini yang kita lihat di situ. Ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat ini sebenarnya ada orangnya siapa aja sih itu ada juga, tapi kita nggak usah lah ya. Yang penting kita bisa lihat ini ada alirannya di sini gitu ya. Ini yang aliran yang lumayan terkenal dan di sini dia lebih mengutamakan untuk ke apa namanya eh dia itu kan karena dia eh, apa namanya anak-anak masih cunyang gitu kan, dia lebih tekniknya lebih ke lihat ke piwainya, dia ke limpa lambungnya, jadi dia lebih ke sana untuk aliran ini. Jadi dia lebih melihat untuk yang setelah lahir dan dia untuk apa memelihara limpa lambungnya gitu ya. Nah, ini yang dia perhatikan dan dia juga untuk yang Ciao jadinya dia lebih ke sana ya. Nah, ini yang dia dia ini kan dan dia lebih kepada titik akupunktur tunggal. Dia di seperti itu ya. Nah, itu yang dia dia pakai. Kemudian kedua ini yang kedua kok A lagi ya. Ini yang kedua namanya Sun Chung San. Ya, ini apa? Menggunakannya lebih banyak lagi nih titiknya gitu ya. Ini dia pakai lagi titiknya. Titiknya dia menggunakan 70 titik akupunktur. Yang paling digunakan ini menekan ya, dia menekan, mengusap gitu ya, apa? Men, apa? Mecia gitu ya, mengambil dia memegang, terus di row, diulani, di tuinnya juga ada ya. Ini menekan dengan tui kan beda ya teman-teman. Yunnya bergerakannya dan juga dibantu dengan cuo dengan yao itu dia untuk pembantunya ya. Kemudian ada namanya sofa cincau. Jadi dia sofanya dia ringan ya. Nah, ini dia row dan apa? Sentau. Jadi dia ringan. Dia dalam ini gerakannya ringan. Ya. Nah, di sini juga dia mengutap ada jadi dari gerakan-gerakan ini dia sampai ada timbul nih kata teknik yang dikatakan 13 teknik utama. Lin. Ya, jadi yang meninikannya ada lin apa margalin gitu ya. Nah, ini dia di sini. Sesanta sofa. Jadi lin ini sesanta sofa linnya ini linse ya. Jadi dia apa yang bermargalin dia yang menggunakannya. Dan ini teman-teman lihat. Nah, ini dia apa sofanya dia ini saya mengartik kalau keartikan ke dalam bahasa Indonesia agak apa agak aneh. Jadi saya tuliskan dalam bahasa Mandarinnya aja. Nah, dia ada 13 dia di sini ya. Nah, di sini yao tao zhou. Nah, gitu kan. Ta ma kuo tian he ya. Nah, dia di sini ada semua. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Pada aliran itu ada seperti itu. Jadi ini tekniknya dia pakai seperti ini. Nanti ada sebagian teknik ini yang akan kita pelajari juga ya. Nah, yang ketiga tuh yang high pi. Jadi tiga, kita cuma ngambil tiga. High pi ini dia ada di sebenarnya di apa di Shanghai dia punya gitu ya. Nah, ini dia pakai dan ini pijak terletak pada inklusif dan penekanan ada penekanannya. Apa dia sudah ada inovasi-inovasi baru misal seperti itu. Ya. Jadi dia selain dia 8 teknik tradisional ya menekan ya unmode terus cianya, thrownya ya, tuinya, yunnya ya, mengguncangnya, yaunya ya. Dia juga menggabungkan. Jadi alirannya menggabungkan teknik dari 3 aliran pijat utama yang ada di Shanghai itu. Ya, nah itu dia teman-teman bisa lihat. Nah, dia di sana itu dia bisa menggunakan yang sistem satu jari. Jadi dia apa dengan satu jari, dengan kunfanya, neikung apa tuinanya gitu ya. Nah, itu dia di ini kan. Jadi di sini disebutkan ada 16 teknik pijatnya. Ya, dikatakan ada 16 teknik pijat di sana. Nah, itu yang alirannya. Ini alirannya nggak semua saya ambil karena banyak teman-teman.
Tapi ini yang sebagian besar yang bisa yang teman-teman mungkin bisa tahu. Kalau teman-teman baca buku Xiao Ercuinanya yang bahasa Mandarin mungkin bisa lihat tuh banyak ininya. Ya, jadi di situ banyak aliran-aliran untuk Xiao Ercuinanya untuk apa? Tuina anak kecilnya gitu. Ya. Nah, itu yang teman-teman mungkin yang perlu apa? Perlu ketahui lah gitu loh ya. Nah, perlu ketahui dan apa sih kekhasannya dari aliran-aliran itu, ya. Nah, itu yang kita lihat. Nah, kita kembali nih sebelum kita masuknya ke sana, kita harus mempelajari apa fisiologi dan penyebab penyakit, fisiologi, patologi dan penyebab penyakit pada anaknya. Karena apa? Karena itu emang harus kita tahu gitu. Jadi kita harus karakteristik anaknya itu harus kita tahu. Jangan sampai teman-teman, ayo tuina nggak, tapi nggak diperhatikan karakteristiknya bagaimananya gitu loh. Ya, jadi itu kembali lagi akan saya terangkan sedikit. Saya ulas untuk apa? Untuk biar kita tidak lupa nih bahwa anak kecil itu berbeda dengan orang dewasa dan perlakuannya pun berbeda gitu ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang kembali kita ingat Sengci Pengko Fayu Sunsunya. Ya, jadi perkembangannya dia vitalitas dan tumbuh kembangnya yang sangat pesat, kita tahu itu. Ya, dan kembali ada dia anak kecil itu dia lebih ke yangnya, Chunyang, yang murninya, ya. Nah, itu dia yang mengatakan dia di situ. Ya, nah itu yang teman-teman eh, perhatikan juga di situ. Ya, nah di sini kita Yuan Qi-nya, Yuan Yang dan Yuan Yin-nya, ya yang dari ada. Nah itu yang teman-teman bisa lihat. Dan pada bukunya ini kembali kita lihat, saya ambil dari yang buku kita di sana dan dijelaskan. Ya, kita di sini dia ini kita lihat. Ya, kita lihat satu dia bawah, yang kedua dia Changfu-nya Xiaonan. Xing Qi Wei Chong. Nah, ini yang teman-teman selalu kita ingatkan. Changfu-nya dia masih lunak. Xiaonan. Xiaonan ini bukan Xiaonya Pi Xiao, tapi Xiaonya itu dia masih lunak gitu. Ya, ini dia sini. Xing Qi-nya, Xing-nya itu dia bentuknya, fisiknya juga dia belum apa belum sempurna. Wei Chung itu belum sempurna. Makanya di sini dalam Tuina kita menggunakan kekuatannya itu nanti kita lihat di situ ada apa dia cepat ya, tapi tidak dengan tenaga yang berlebih gitu. Ya, jadi dia kita lihat nanti di bawah tuh ada bahwa di situ untuk apa untuk melakukannya seperti itu. Ya, karena ini tadi Changfu Qiaonan Xing Ji Wei Chong. Jadi dia bentuknya strukturnya juga belum belum apa belum penuh belum sempurna dengan baik perkembangannya ya masih terus berkembang jadi kita harus hati-hati ya. Nah di sini penjelasannya ada nih. Nah ini teman-teman kalau lihat yang selalu saya bilang kalau dia UN apa naskah kuno dia tuh pasti akan penjelasan satu-satu teman-teman gitu ya. Jadi dia kita nggak bisa mengapa langsung oh ini artinya ini enggak ya karena artinya akan berbeda. Nah, ini yang tadi kita kembali lagi, kita harus memperhatikan ini, ya. Harus memperhatikan bahwa di sini kita harus memperhatikan bahwa di dalam sini ada apa? Yang tiga organ yang paling berpengaruh di sini. Yang apa yang harus kita perhatikan. Karena apa? Dari Fei Chang pucunya, paru-parunya yang sering kekurangannya. Ya, juga apa? Ini dia menyebabkan di sini ada Qi ya. Sebenarnya Qi nih teman-teman. Teman-teman ingat lagi, Qi itu terbentuk di mana sih? Limpa. Nah, itu sebenarnya dia bisa di sini. Karena Fei paru-paru juga Qi Houtiannya adalah Fei apa pada salah satu yang eh, berperan karena kan paru-paru itu yang dia menghisap oksigen yang masuk ke dalam tubuh kan. Nah, duluan di limpa lambungnya.
gitu ya. Nah, ini yang kita lihat. Kemudian di sennya, nah kembali lagi sennya karena ci-nya itu apa? Ci yang sientiennya adanya kan pusatnya di sen ginjal gitu ya. Jadi karena apa? Dia mendorong pertumbuhan, perkembangan bayi dan anak itu dia di sana. Ya, nah ini yang perlu diperhatikan lagi. Jadi teman-teman benar-benar kita dalam anak Bu, suaranya putus-putus, Bu. apapun perlakuannya, mau pakai obat, mau pakai akupunktur, mau pakai penunjuk, nah, juga kekurang apa harus kita perhatikan karena di sini teman-teman kalau lihat ya, ini adalah dua ini, selain yang saya bilang dia sering sakit apa, ini adalah ci setelah lahirnya terbentuk di sini, betul kan? Ya kan? Nah, ini adalah ci bawaannya atau sientien. Kali ini Hautien ya. Nah, gitu ya. Nah, itu yang teman-teman lihat. Jadi kenapa Ciaonan dan ini dia bentuk di sini dan berpengaruh semua pada lima, ya. Oke. Nah, ini juga patofisiologinya. Nah, ini dia yang teman-teman bisa ingat lagi bahwa dia mudah terserang dan terberubah ya. Cuan piannya cepat, transmisinya cepat, berubahnya cepat. Paping rung i cuan pian sun su. Ya, jadi Sun Tzu ini cepat. Nah, ini yang teman-teman lihat. Kembali saya ingatkan bahwa anak-anak itu yang terjadi. Ya, jadi itu kita harus perhatikan. Makanya dalam ini ya kita juga harus apa? Tuina nanti kita juga harus melihat nih faktor-faktor ini. Ya. Nah, ini dia berpengaruh pada tadi ke fisiologinya tadi. Ya, belum tumbuh sempurna. Makanya Yin Yang dia disebutnya. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat dan kemampuan tubuh melampaukan tidak, jadi tidak kuat maksudnya itu belum sempurna, jadi kita makanya dia tadi kita harus memperhatikan tiga organ yang utama tadi ya. Nah, dia bisa mudah terserang patogen eksternal dan internalnya ya, tetapi penyakitnya nah ini yang anak-anak tuh cepat banget perubahannya dan cepat juga sembuhnya istilahnya ya. Nah, itu yang teman-teman ingat, teman-teman selalu ingat anak-anak tuh seperti itu. Nah, yang tadi itu kita lihat ada ini dia nih. Jadi dia anak-anak tuh mudah perubahannya kenapa? Nah, ini tadi dia mudah menjadi apa defisitnya mudah menjadi ekses. Kebalikannya juga. Jadi anak-anak tuh seperti itu karena dia keadaan tadi mudah terjadi sakit dan perubahannya cepat. Dia bisa jadi dingin, kemudian bisa jadi panas bisa. Jadi mudahnya dia di situ. Ya, itu yang teman-teman harus perhatikan. Nah, ini yang tadi kita lihat apa paru limpa ginjal dan penyakit musimnya. Nah, ini dia di sini karena apa? Kekurangannya tadi ya, teman-teman bisa lihat. Ya, ini enggak saya ini kan, kita sudah bisa lihat ya. Nah, ini kita lihat satu lagi bahwa organ Changqi-nya masih murni dan mudah direhabilitasi. Changqi Qingling, Iju Kangfu. Jadi mudah disembuhkan misalkan dia masih murni ya. Dia belum banyak apa karena sedang tumbuh terus gitu. Nah, ini yang kita lihat pesat ya, perbaikan dadaringnya juga cepat dia seperti itu. Ya, jadi kita bisa lihat di sana ya. Nah, nah ini yang kemarin saya lihat juga
yang saya katakan inilah kesimpulan. Jadi fisiologinya dia Seng Ci Peng Po Vayu Sun Su dengan apa? Chang Ci. Ya, Ci-nya yang apa? Dia masih apa? Qingling dia masih aktif banget, makanya cepat sehingga mencepat dengan penyembuhannya. Nah, Chang Fu Chaonan dia hubungannya Papingnya cepat penyakitnya terjadi dan cepat juga perubahannya. Ya, ini yang teman-teman harus diingat. Nah, ini penyakitnya dia sama, dia bisa karena apa penyebab penyakitnya ini yang kita kembali ambil gitu ya. Jadi hampir sama dan ini harus teman-teman lihat ya. Dan teman-teman ini yang kemarin ini yang ngambil Twina kan semua ngambil anak ya gitu loh. Nah itu teman-teman perhatikan tuh ilmu anaknya gitu loh ya. Jangan sampai enggak karena ini namanya pijet anak-anak. Jadi kita harus tahu bagaimana karakteristiknya dan semua tentang anaknya. Dari pembagian apa namanya dari berat ke apa berat badan apa segala macamnya itu kita juga harus tahu gitu ya. Jadi ini saya ngambil cuman karakteristik ininya aja secara umum, tapi teman-teman untuk yang apa pijat anak ini harus eh, pengetahuan tentang anaknya itu kita harus tahu. Ya, jangan sampai oke, kita ini pijat anak langsung kita pijat aja gitu loh. Ya. Itu yang teman-teman juga harus perhatikan gitu loh. Ya, emang anak-anak dia bisa apa lebih mudah apa? Mudah sembuh, mudah juga terserang istilahnya, mudah berubahnya dari dingin panas dan semuanya. Ya, tapi kita tetap melihat anak-anak itu suatu apa punya karakteristik tersendiri yang teman-teman harus pahami. Ya, jangan sampai itu menjadi apa namanya eh teman-teman tidak melihat. Ingat sekali lagi kita di sini sudah harus melihatnya dengan jeli. Jangan hanya kita oh iya sakit oke langsung kita sakit flu oke kita pijat di sini gitu loh. Tapi kita lihat juga flu itu macam-macam. Jadi kita lihat juga bagaimananya gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa perhatikan untuk anak-anaknya. Nah, ini kita tentu teman-teman bisa baca aja karena secara umum gitu ya, pijatnya itu hampir sama metodenya, tapi nanti ada metode-metode gabungan yang seperti dari aliran tadi, ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat, ya bisa lihat. Jadi itu bisa teman lihat lihat bagaimananya dan itu nanti akan ada tuh nanti ada pembagiannya. Makanya nanti teman-teman ada metode Tianhe namanya. Ya ada metodenya banyak ininya. Selain dia eh apa yang titik-titik akupunktur tadi. Ya jadi nanti ada yang dia di sini, ada yang di sini kan. Kalau dipijangnya dia di sini yang Tianhe namanya gitu kan. Itu banyak. Nah, itu yang nanti kita lihat. Jadi itu yang itu agak berbedanya dengan apa namanya? eh, dengan orang dewasa gitu ya. Nah, secara umum ya, secara umum juga gitu ya. Prinsip ya, prinsip Twina ya, Twina anak ini karena secara umum sama saya bilang ya. Prinsip Twina anak itu sama prinsip dasarnya. Ya, prinsip dasar daripada Twina anak yang pertama itu dia apa tuh? Dia untuk apa? Dia apa namanya untuk mengharmoniskan yin yang ya itu dia sama gitu loh jadi dia di sini kan kita dalam twina anak itu kan juga kita harus dalam penyakitnya kan kita harus akan terlihat tuh perubahan-perubahan dari yin yangnya cangfunya ci darah dan cinye-nya gitu ya yang tidak apa yang tidak harmonis gitu ya terus dia ada peperangan patogen patogen dengan cengcinya sama semua itu sama ya itu pincinya patogenesisnya untuk apa namanya pijat pediatrik ini sama gitu loh dengan apa teori dasar dan segala macam orang dewasa cuman kita memperhatikan karakteristik anaknya gitu. Ya nah itu yang teman-teman mungkin perhatikan nah Yuan Lin-nya atau apa untuk ininya
dalam pengobatannya kita juga sama dengan apa? eh Orang dewasa ya. Di sini dia ada mengharmoniskan yin yang-nya. Jadi dia mengharmoniskan yin yang, gitu ya. Dia mengharmoniskan yin yang. Teman-teman tahu bagaimana sih mengharmoniskan yin yang itu kita bisa lihat. Tidak ada apa? Kita ada titik-titik akupunktur yang, titik-titik akupunktur yin. Ya, itu kita bisa pakai. Ya, itu bisa kita pakai ininya. Ya, misalnya kan nanti akan ada di apa namanya bagian yang di depan, yang yin di belakang. Nah, itu bisa bisa dipakai di situ. Itu apa? Bisa diinikan, ya. Kemudian dia juga mengharmoniskan qi Meredia, maksudnya mengharmoniskan cangfu, ya organ cangfunya dan juga qi dan darah. Nah itu dia ininya. Jadi di dalam Tuina dia juga melihat secara ininya untuk mengharmonkan apa cangfunya, qi dan darahnya. Ya, nah itu yang kita lihat dan nanti kita akan lihat tuh dia dalam si Ortuina ini juga kita akan lihat titik-titik apa sih yang dipakai untuk apa tuina anak ini ya dan kebanyakan dia akan pakai titik-titik apa yang dicungciau ya yang dicungciau. Jadi karena dia lebih ke limpa lambungnya gitu. Ya, nah itu yang teman-teman bisa melihat ya. Kemudian dia juga kita harus dalam prinsip pengobatan dengan tuina ini kita harus melihat apa tekniknya ditonik karena defisien akan ditonik dan kalau ekses dia akan disedasi. Nah, itu kita perhatikan juga. Jadi itu akan juga nanti dilihat dari sofanya, dari tekniknya. Ya, jadi kalau apa kalau di apa dari ring apa istilah tekanannya ya tekanan yang ringan yang agak berat sedikit gitu ya itu akan mempengaruhi dari teknik apa eh, eh, ekses atau defisiennya. Nah itu yang teman-teman pakai dan untuk defisien ekses itu selain kekuatannya juga dia waktunya. Nah itu waktunya juga bisa dipakai untuk tonik atau sedasinya gitu ya. Nah itu yang teman-teman bisa lihat ya dan juga arahnya ya arahnya itu nanti dalam terapi arahnya keluar atau arahnya ke dalam itu ya itu juga bisa mempengaruhi dia ininya apa eh, tekniknya misalnya ya misalnya dia arahnya ke atas keluar dan juga menurunnya ke jantung gitu ya nah itu dia lebih ke teknik pufanya apa teknik tonifikasi tapi kalau arahnya ke bawah dia masuk ke dalam gitu ya dan dia jauh ke meninggalkan jantung itu biasanya disebutnya sedasi. Nah, itu bisa salah satunya contohnya seperti itu. Ya, nah itu bisa eh, bisa dipakai gitu ya contohnya seperti itu ya nah itu yang kemudian dia kita apa prinsipnya tadi lagi dia ada wencing jadi dia menghangatkan atau dia membersihkan panas jadi itu kita bedakan juga ya itu membedakan dan kita bedakan titiknya yang mana itu akan kita bedakan untuk apa untuk ininya untuk apa namanya dalam tekniknya nanti. Jadi kita membedakan nih untuk teknik yang menghangatkan kita pakai titik-titik bagian mana. Untuk yang mendinginkan kita pakai titik-titik mana gitu. Ya. Nah, itu kita bisa lihat misalnya nih ya apa namanya? Kita tuina di sangkuannya gitu. Nah, itu dia untuk menghangatkan eh, apa menghangatkannya seperti itu. Ya, nah itu kita bisa lihat di situ. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat nanti perbedaannya juga ada di situ. Ya, kemudian dari tadi kan titiknya, kemudian sofannya, apa tekniknya? Ya, tekniknya itu juga ada yang menghangatkan, ada juga yang untuk mendinginkan. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat tuh ya misalnya dia dengan agak kekuatan dia didorong apa dia pakai teknik tui didorong
Nah, itu dia bisa gitu. Ya, atau dia pakai nie apa nieva mencubit ya, mencubit dia mengarahnya dengan jari mengarahnya ke luar tubuh. Nah, itu bisa untuk menghilangkan panasnya, misalnya seperti itu. Ya. Nah, itu ada nanti teknik-tekniknya. Makanya nanti tekniknya tuh akan mempengaruhi juga untuk penyakit-penyakitnya. Gitu. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat bagaimana apa prinsip daripada prinsip daripada tuina anak itu. Ya, tadi mengharmoniskan yin ya, mengharmoniskan ci darah dan mengharmoniskan cangfu, dan darah. Kemudian dia bisa apa prinsip pengobatan itu dia bisa mentonik, mensedasi, kemudian dia bisa juga menghangatkan dan eh, menurunkan panas. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan gitu ya. Nah, nanti nanti kita juga akan lihat tuh ya, misalnya dia ada demam. Ya, demam itu titiknya apa yang dipakai. Nanti ada namanya Qing Tian He Shui. Nanti kita lihat itu titiknya di mana sih? Atau Tui Sang Quan. Nah, itu kan titik-titik yang eh, apa? eh, agak berbeda gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Atau dia kita untuk demam itu kita mengusap ya mova pada bagian Yung Chuan-nya ya pada movanya Yung Chuan gitu loh. Nah, itu kita bisa dipakai juga atau kita juga apa pada kepala ya kita pada dengan menggunakan jari kita bisa. Nah, itu yang teman-teman nanti kita lihat ya. Atau misalnya kita untuk apa eh, eh, menginikan apa rova. Pakai rova dia pakai di titik erma. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat juga di situ. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat bagaimananya. Jadi nanti agak titik-titik yang agak berbeda daripada titik-titik akupunktur yang biasa, gitu. Ya, nah, itu teman-teman bisa lihat. Ya, kemudian dia juga batuk misalnya. Ya, nanti batuk ini udah ada penelitiannya ya teman-teman. Batuk dia titik-titik yang dipakai itu biasanya apa di Fentui. Dia jadi menggunakan caranya apa? Dia di Fentui jadi dia dia pakai cara yang tadi apa? eh apa yang memisahkan tapi dia didorong ya. Nah, dia dia bisa didorong untuk kalau batuk misalnya di paru-parunya Fentui. Jadi Fentui itu yang seperti apa nanti dia mendorong terus dipisah gitu loh teman. Jadi fun kan bisa jadi dorong, dia pakai tweet, tekniknya tweet tapi dia dorong terus dipisah gitu. Ya, atau dia misalnya begini. Nah, kalau teman-teman lihat ya. Nah, itu yang teman-teman untuk batuk bisa di dadanya ya, titik pataunya. Terus dia biasa dia apa? Cien ciakunya di belakang ya. Itu juga bisa di apa? Di ventoy-nya itu. Ya, terus di ruan di tentunya, di row, sorry, di row. Jadi diula di ini di tentunya untuk batuk. Nah, itu bisa nanti teman-teman atau di row juga di tancungnya. Nah, itu bisa lihat atau kita tekan, tekan kemudian ten row. Jadi dengan jari kemudian kita putar. Itu pada feisunya. Nah, itu bisa teman-teman bisa lihat di situ. Ya, untuk batuknya karena batuk kita bisa lihat di sana. Ya, nanti bagaimana juga ditambahkan dengan tui san quan. Nah, nanti titik san quan itu di mana sih? Atau dia apa? Qingtian He Shui-nya tadi. Ya, nah itu bisa. Atau eh, di ca eh, dielus di Yung Chuan-nya gitu loh. Ya, nah itu bisa teman-teman bisa lihat. Jadi bisa lihat bagaimana atau dia di row-nya untuk batuk itu di Feng Fu ya. Ya, Feng Long, sorry. Di row di Feng Long-nya. Nah, itu misalnya seperti itu. Ya, jadi nanti kita lihat tuh nanti
perut bagian mananya gitu ya. Jadi nanti ada apa? Jadi ada titik-titiknya tertentu dan bagian tertentunya dan namanya agak kadang-kadang ada yang berbeda dengan titik akupunktur yang biasa ya. Nah, ini yang teman-teman nanti bisa. Jadi banyak nih yang secara modern itu bisa dia yang sudah secara modern dan sudah diteliti itu dari tuina anak itu adalah penyakitnya demam itu udah ada terus dia berulang itu kena kena penyakit pernafasan misalnya flu dan segala macamnya bisa dan batuk itu bisa penelitiannya dengan tuina udah ada dengan Siaochuan asma itu juga ada terus penelitiannya dengan ini untuk tuina anak untuk fusie diare ya itu juga udah ada ya terus untuk pienmi apa pienmi itu sembelit ya konstipasi itu juga udah ada penelitian dengan di apa di tuina anak untuk anak-anak itu bisa ya tapi titik-titiknya tadi itu yang tadi nggak semua titik akupunktur eh, semua dipakai tapi bisa jadi dia cuma di perutnya di mova ya dielus seperti itu kemudian di titiknya kita pakai di Kuiwei nah itu bisa ya atau di Tiansu nah itu titik-titik yang ininya tapi ada nanti titik-titik namanya titik-titik yang nggak semuanya apa nggak semua sama gitu ya nanti kita teman-teman bisa lihat nanti kita ada itunya terus juga untuk penelitian untuk tuina anak itu selain tadi penyakit itu ada untuk yang nggak nafsu makan itu bisa muntah untuk anak-anak juga bisa dan ada juga dia yang sariawan pada anak itu di tuina juga bisa gitu loh ya itu udah ada penelitiannya jadi udah banyak penelitiannya kemudian untuk yang anak-anak suka menangis malam ya nah menangis malam yang tanpa sebab itu juga bisa di tuina kemudian ngompol kemudian ada juga apa penyakit kayak seperti galigata ya sunmacen itu galigata itu bisa juga jadi udah ada penelitiannya seperti itu ya nah itu yang teman-teman bisa pak ini Kak ya nah juga ini teman-teman apa namanya di dalam ininya kita juga harus memahami Changfu Piancengnya ya Changfu Pianceng dan apa Wucang untuk terapinya bagaimana sih gitu loh. Jadi kita harus kembali lagi kita harus memahami apa fungsi fungsi daripada fungsi dan kekhasan daripada organ. Jadi kembali lagi ke teori dasar teman-teman. Ya, misalnya limpa lambung itu fungsinya sebagai apa? Gitu loh ya. Itu dia di mana apa? Ya, jadi itu kita bisa memahami untuk teori dasar untuk apa pengobatannya, terapinya. Ya, itu yang teman-teman harus perhatikan. Ya, nah kita kembali lihat lagi dengan PPT-nya. Nah, ini yang nanti kita sekarang akan masuk ke apa? Sofannya, tekniknya. Nah, di sini dikatakan nih di apa oleh Ching Chang Chen ya dalam bukunya apa? Cheng An Mo Yao Su. Jadi tekniknya ini untuk anak-anak ya. Nah, itu nanti ada apa nih? Tekniknya itu bisa yang dikenalkan ini ya. Apa namanya? Hmm, dia mendorong ya. Tui, ro, an ya. Mo ya. Nie dia di sini cia di sini dia menjepit, nie dia mencubit, ya yun dia bergerak. Nah, dia ada juga yang nak. Nah itu bukan mencubit ya. Kalau mencubit dia mencubit begini. Kalau nak itu kayak di gini gitu. Ya, seperti teknik apa tuina yang lain. Nah, itu dia dipakai juga. Jadi ada kalau anak-anak tuh ada 11 ini yang bisa dipakai. Kalau tuina kan lebih banyak lagi ya. Kita tuina dewasa. Ini kita lihat ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Ya, bisa dia ditui, dia di sini didorong,
bisa dicubit dia ya nih ya. Terus dia ditekan. An tuh yang bisa menggunakan satu jari atau dua jari gitu loh ya. Nah, itu dia row diulen nih tadi. Itu yang teman-teman bisa ya. Nah, itu yang teman-teman eh, perhatikan. Nah, ini kita juga harus ada di dalam dalam tuina anak. Kita nggak juga ada medianya. Jadi maksudnya dalam arti kata kita nggak langsung aja nih gitu. Karena kulit anak kan juga ini ya masih lunak, masih lentur gitu loh ya. Nah, itu kita juga harus pakai media biar dia nggak terlalu melukai anaknya ya. Ini yang biasa digunakan 4 musim, maksudnya dalam arti kata dalam keadaan apapun ini bisa dipakai. Tapi kalau alkohol ini agak agak gimana ya, saya nggak menganjurkan gitu. Tapi bisa bedak, minyak wijen, ya itu bisa dipakai dia di situ, ya. Nah, ini juga sesuai kondisinya. Misalnya untuk apa sindrom dingin, bisa ini yang dikatakan di dalam ini ya, pakai jus bawang maksudnya bawang putih dan jahe yang dihancurkan, kemudian untuk pijat itu bisa gitu ya. Tapi kayaknya sekarang udah nggak seperti itu ya ininya. Nah, bisa juga untuk musim panas misalnya apa dicampur dengan apa eh, putih telur dicampur dengan minyak wijen atau siung ya cuan siung ini ya untuk pijat gitu ya. Nah, kalau defisien bisa pakai wucuyu itu dia bisa. Jadi ini bisa dipakai. Jadi ini kalau di sana bisa digunakan seperti ini. Tapi yang jus bawang dan jahe ini apa sekarang jarang gitu ya dipakainya. Ya, itu yang teman-teman bisa perhatikan. Nah, kita lihat nih teknik tuina dasarnya. Nah, ini kita akan lihat teknik tuina dasarnya. Ya, nah ini kita bisa lihat di sini. Jadi di sini kita untuk teknik dasar kita harus memperhatikan ini nih. Sofanya yang harus dikuasai dengan kekasannya apa? Cingkwai. Jadi dia pelan dan cepat tapi gitu loh, ya. Jadi dia ringan, sorry bukan itu, ringan dan cepat. Rohe, jadi dia lembut. Ya, pingwen, dia itu stabil, maksudnya jangan sampai ini cepat terus tiba-tiba jadi lambat enggak, tapi dia stabil terus. Gitu. Chaucer juga dia di situ, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi dia bisa melancarkan Chaucer ini dia apa dengan tekanan yang akhirnya akan melancarkan meridiannya, gitu. Dan titiknya. Ya, nah ini yang teman-teman perhatikan. Ya, jadi ini yang harus perhatikan, harus yang dikuasai untuk tuina anak. Sebenarnya enggak tuina anak, tapi semua ya. Tapi secara anak-anak dia harus ringan dan cepat ininya apa kekuatannya dan rauhe dengan lembut dan stabil ininya. Dan digunakan pada titik-titik atau meridian yang tepat. Ya, nah ini yang teman-teman bisa dilihat. Nah, ini kita melihat apa tekniknya ini nanti akan kita lihat nih ya. Digunakan biasanya teknik mendorong, memutar, menekan ya, menggosok ya, mencubit nih pokoknya menekan dengan ibu jari ya. Terus gerakan memutar, mengambil memutar ya nie juga nie dengan putar ya. Jadi itu yang mungkin akan kita lihat teknik-tekniknya ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini yang pertama tuifa, dia mendorong. Tapi di sini di dalam mendorong, ya, ini teman-teman ada dibagi lagi nih, gitu loh. Jadi tuifanya untuk anak-anak ada yang dia dibagi lagi. Memang dia mendorong dengan ibu jari atau telunjuk ya, jari tengah ya, menempel pada bagian titik akupunktur tertentu pada tubuh pasiennya, pada tubuh anaknya. Gerakan melingkar linier satu arah atau disebut mendorong. Jadi dia mendorong, gitu. Ya, nah di sini teman-teman bisa lihat nih ada apa ininya dia namanya setui. Setui ini dia lurus ya. Jadi dia lurus ini nanti ada pembagiannya. Nanti ada fen jadi dibagi. Fen tui. Jadi dia seperti ini mendorongnya dia dibagi begini. Gitu. Ya ada he jadi barengan. Ada yang shen. Ya, jadi dia mendorong tapi dia seperti memutar. Jadi kita lihat satu-satu.
Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat, ya bisa lihat di sana. Nah ini ya, mendorong langsung atau apa? Setui tadi, setui fa. Ya, terapi di sini dia menggunakan satu tangan di sini seperti ini teman-teman, ya. Ibu jari dan ibu jari dan jari telunjuk gitu. Ya, dia mendorongnya seperti itu. Ya, di sini apa? Dengan satu tangan gunakan ibu jari dan jari telunjuk dan jari tengah bisa juga dia digini. Atau permukaan jari atau gaya diferensial pada sisi radial atau jari tengah lurus. Nah, ya. Jadi dia seperti itu. Jadi lurus. Sefa. Senya lurus. Jadi ini ada nggak? Iya, senya lurus. Jadi yang seperti ini kalau tulisan Mandarinnya ini. Ya, bacanya. Ya, nah, dia di sini. Itu yang teman-teman setui jadinya. Jadi dia lurus. Ya, kekuatan lengan terapis bertumpu pada bagian pergelangan sininya dan jarinya. Ya, bagian fokus untuk melakukan dorongan garis lurus karena dia mendorong langsung. Ini adalah lurus. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, dia di sini. Frekuensinya dia bisa 220 sampai 280 kali per menit atau paling enggak dia paling aman itu 200 sebenarnya per menit. Ya, jadi dia begini. Ya, saya belum ketemu videonya, jadi saya belum ini kan nanti pertemuan selanjutnya saya akan inikan videonya. Ya, nah, dia di sini. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Ya, jadi tuifa di dalam anak-anak nih ada 3. Ya, ini yang pertama mendorong langsung. Ya, yang kedua mendorong berputar. Shen tuifa. Ya, dia di sini. Jadi dia memutar nih teman-teman. Jadi dia bisa misalnya di sini. Ya, dia dorong memutar. Jadi dia begini. Istilahnya ya, kalau pakai jempol dia ini nggak kelihatan dia mendorong memutar. Ya. Nah, jadi dia misalnya di jari, nih lihat teman-teman, mendorongnya memutar gini. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi dia bergerak. Ya. Jadi bergerak. Jadi misalnya ini ada titik akupunktur yang bergerak nih di sini. Ya. Terapis menggunakan permukaan ibu jari untuk fokus pada titik akupunktur tertentu dan ibu jari bergerak secara aktif untuk menggerakkan bagian yang dituju, membuat gerakan memutar searah jarum jam. Jadi ini harusnya ditebalkan dia searah jarum jam. Ya, nah ini kalau mau dilihat dia seperti ini. Ya, jadi dia bukan menekan, tapi dia bukan menekan ya, tapi dia bergerak mendorong gitu. Ya, mendorong dia seperti ini. Ya, nah ini bisa apa? Frekuensinya ini 160 sampai 200 kali per menit. Tuh, ya, itu per menit. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi kalau tadi dia mendorong dia begini, ya. Jadi dari sini dia mendorong ke depan, ya. Jadi bisa nih bisa jempol sama jari telunjuk aja, atau dia dengan jari jempol, jari telunjuk dan jari ibu tengah. Nah, nah kalau ini tuifannya apa? eh Swenfanya memutarnya ya tadi ini. Misalnya dia titik akupunktur dia putar. Ini. Tapi dengan cara mendorong secara berputar. Ya. Dan ini kalau ini dia 160 sampai 200 200 per kali atau 160 sampai 260 per kali per menitnya. Jadi dia cepat, cepat dan ringan. Ingat tadi harus dikuasai untuk anak-anak itu ininya cepat dan ringan. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, ada lagi yang ketiga, mendorong terpisah, fentui. Ya, fentui di sini. Ya.
Pentoy. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Ya, di sini terapis fokus pada kekuatan otot pada ibu jari dan lengan karena dia begini. Ya, nah lihat ini teman-teman. Fen. Jadi dia di sini dia ke kanan ke kiri nih panahnya. Ya, atau tepi lateral, memberikan kekuatan melalui pergerakan tangan atau lengan bawah dan mendorong bagian tengah titik akupunktur didorong ke kedua sisi pada waktu yang bersamaan. Jadi dia teman-teman bisa lihat ya, dia di kanan kiri. Jadi dia seperti di kepala istilahnya dia begini. Gitu. Ya. Nah, ini ventui tapi didorong ke kanan ke kiri. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dia di sana. Ya, ventui. Dia dorongnya 20 sampai 50 kali. Ya. Ya seperti itu. Nah, ini mendorong itu fungsinya ini. Membuka permukaan kulit, melancarkan meridiannya, menghilangkan patogen, ya. Kemudian dia juga mengatur organ cang, memperbaiki maksudnya secara klinis untuk pengobatan berbagai penyakit anak dia bisa. Ini yang teman-teman bisa lihat dia kalau di punggung dia misalnya untuk yang paru-paru nih tadi ventui dia di sini. Gitu. Ya. Dan ini catatan untuk tui tadi mendorong lurus cocok untuk titik akupunktur linier atau 5 titik meridian pada titik akupunktur khusus untuk pijat anak. Dan banyak digunakan untuk kepala, wajah, anggota badan, dan tulang belakang. Nah, ini kan kayak mana di belakang nih. Ya, nah itu yang tuina ya teman-teman, tuinanya seperti itu. Ya, seperti seperti itu. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Ya. Nah, ini dari tadi juga kita harus ada yang harus diperhatikan. Nah, itu teman-teman. Nah, itu tiap twina kita harus perhatikan. Jadi nggak main main twina-twinanya aja gitu loh. Ya, misalnya pada cara mendorong langsung nih. Ya, setui tadi yang saya bilang. Ya, ini saat melakukan dorongan kita harus apa? Kekuatan pergelangan tangan digunakan untuk menggerakkan ibu jari. Melakukan aktivitas aduksi dan abduksi aktifnya. Itu yang teman-teman perhatikan. Nah, ini saat mendorong terapi, gerakan harus cepat dan terus-menerus. Jadi cepat dan ringan tadi. Ya, nah, dia membentuknya garis lurus, tidak miring. Jadi dia benar-benar lurus gitu, teman-teman. Ya, gitu loh. Ya, itu yang teman-teman yang perlu diperhatikan. Terus metode mendorong berputar. Ya, Sentuiva tadi. Ibu jari untuk melakukan dorongan rotasi. Jadi dia pakai ibu jari. Ya, nah ibu jari di sini. Ya, dan gerakan harus cepat dan terus-menerus tadi. Ringan dan cepat. Ya. Nah, mendorong hanya untuk permukaan kulit, tidak menggerakkan jaringan subkutannya. Jadi itu dia. Jadi di permukaan aja teman-teman. Ya. Dan dia ini lebih lambat daripada mendorong yang ini. Ya. Mendorong terpisah ventui tadi. Ya. Ventui tadi fleksi dan ekstensinya sendi siku terutama digunakan untuk menggerakkan bagian kekuatan jari dan telapak tangan. Dan tangan harus menggunakan kekuatan yang merata. Gerakan harus lembut dan terkoordinasi. Dan ritmenya harus cepat dan mantap. Jadi dia harus lihat. Jadi ingat teman-teman. Ya, jadi jangan sampai tadi kalau pijinya cepat dan ringan. Ya, jadi jangan sampai terlalu ditekan. Itu untuk anak-anak. Ya. Nah, ini umumnya perlu menggunakan media agar tidak merusak kulit. Perhatikan arah, tingkat keparahan, dan kecepatan manipulasinya untuk mencapai efek manipulasi yang diinginkan. Nah, itu yang teman-teman perhatikan. Jadi, Twina untuk semuanya sebenarnya hampir sama dia di seperti ini. Ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, yang kedua nih, Rova. Sebenarnya sudah sama nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat.
rofa. Dan ini dasarnya sebenarnya, ya. Dan dasar dia ini. Jadi dia apa? Dia rofa kan, ya ujung jari, permukaan jari pergelangan tangan, ya tertuju pada titik tertentu buat gerakan melingkar dan lembut mendorong jaringan suputan. Jadi dia agak ditekan, ya. Nah ini fokus pada permukaan ibu jari, ya, atau telunjuk jari manis. Jangan biarkan lengan menyentuh kulit. Maksudnya gini, jadi dia jari ini aja, jangan sampai ininya pun ikut semua. Jadi benar-benar ininya, ya. Dan melingkar kecil searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam yang lembut. Jadi benar-benar teman-teman seperti ini bisa dilihat nih teman-teman, dia rofa. Mau pakai jari ini tapi dia apa cara mengulinnya dia pakai jari, ya. Jadi dia begini, jadi benar-benar nggak nempel nih yang ininya. Mau nempel juga dia istilahnya bebas gitu loh, jangan sampai ini ikut menekan, ya. Nah selama praktek metode menguleni, lengan fokus tidak bergeser dengan kulit, juga tidak dapat menekan dengan keras. Jadi dia benar-benar teman-teman bisa lihat di sini, ya. Jadi dia fokus, misalnya dia di sini dipijit, ya, kayak begini kan, ya. Dan dia apa harus digosok bersamaan ringan, hanya dipijat di permukaan secara apa prakteknya tanpa memindahkan jari sukan ke dalam. Nah ini dalam pengaplikasiannya dia di sini dapat menggunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk bagian tubuh atau titik akupuntur seluruh tubuh. Nah dia bisa dia pakai di sini, ya. Nah itu yang teman-teman bisa lihat, ya, seperti itu. Dan metode jari telunjuk dan tengah untuk titik akupunktur dia pakai Feisu. Ini teman-teman udah tahu ya, disebut-sebut sini nggak, saya nggak pakai apa, nggak pakai kodenya, ya. Pisu, ya, Weisu dengan Sensu, Tiansu. Kalau ini di belakang semua, yang ini di depan, harusnya tahu ya. Itu harus teman-teman tahu, gitu, ya. Terus metodenya mengulangi 3 jari cocok untuk otot sternomastoid dan kedua titik tensunya. Jadi dia kalau 3 jari, gitu, ya. Itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, di sini fungsinya mengatur qi dan melancarkan stagnasi, meningkatkan sirkulasi darah dan menghilangkan stasis darah, mengurangi pembengkakan dan menghilangkan rasa sakit. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat di situ, ya. Nah, anfa. Nih, anfa nih teman-teman, dia menekan. Ya, jadi teman-teman berbeda dengan rofat, tapi anfa tuh dia menekan. Teman-teman ya, jadi menekan. Jadi dia sama, dia ujung jari dan permukaan jari atau jari tengah, ya. Permukaan telapak tangan dia bisa juga, gitu ya. Pada titik akupunktur atau bagian tertentu. Secara bertahap, tekan ke bawah dengan tenaga dan tekan dan biarkan. Nah, itu dia menekan. Jadi karena emang dia itu kan menekan. Jadi dia pakai penekanan, ya. Ini di teori apa teknik yang lalu juga udah ada. Nah, tapi di sini ada beberapa titik caranya apa penekan apa menggunakan jarinya itu ada beberapa, ya, ada 2 metode menekan dengan ibu jari. Jadi dengan ibu jari, ya, 4 jarinya mengepal. Jadi jangan ikut juga, tapi dia mengepal begini, ya. Nah itu gunakan permukaan ibu jari atau ujung jari untuk menekan menahan teknik pada titik akupunktur. Tekan ke bawah untuk jangka waktu tertentu. Lalu tekan, lalu rileks, lalu tekan ke bawah secara bertahap. Jadi dia ini. Jadi tekan ya ditekan gitu loh, ya. Tapi jangan tekan terus, tapi tekan, tekan, tekan gitu ya. Nah, itu. Jadi tekan lepas dia berulang, ya. Yang teman-teman
bisa lihat itu ibu jari. Kemudian dengan jari tengah dia juga bisa pakai jari tengah, ya. Itu dia hampir sama dia penggunaannya. Ya, nah ini teman-teman lihat ini dengan ibu jari, ini dengan jari tengah, ya. Yang teman-teman bisa lihat, ya. Nah, menekan dengan jadi tadi dengan jari tengah dia menekan dengan telapak tangan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman bisa lihat. Jadi ada tiga, jadi dengan ibu jari, jari tengah, dan juga dia telapak tangannya ditekan. Ya, nah dia di situ. Ya, sini pergerak apa? Gunakan telapak tangan, sini pergelangan, rileks dan luruskan kelima jarinya. Beri tekanan pada permukaan telapak tangan. Nah, ini dia. Jadi ditekan. Ya, nah, sama dia tekniknya dengan yang ibu jari maupun telunjuk apa jari tengah itu sama sebenarnya. Nah, itu yang teman-teman lihat, ya. Dan hal yang perlu diperhatikan. Nah, selama terapi gaya tekan harus ringan ke berat. Jadi jangan terlalu berat dulu, tapi kita ringan. Ini karena untuk anak-anak. Dilarang menggunakan kekerasan cepat untuk menghindari kerusakan pada jaringan. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat, ya. Di akhir penanganan tidak disarankan untuk menekan secara tiba-tiba, tapi secara bertahap, ya. Jadi dia jangan eh, penekannya ini jangan langsung langsung kita cabut gitu, tapi pelan-pelan pelan kita angkat, ya. Itu yang harus diperhatikan dalam penekanan. Nah, fungsinya di sini kita lihat. Ini kenapa banyak begini? Nah, ini fungsinya apa? Dia bisa untuk seluruh meridian pada titik akupunktur di seluruh tubuh, pada meridian seluruh tubuh. Menekan pada telapak tangan cocok untuk bagian yang besar. Jadi untuk misalnya di bagian tubuh kan bagian tubuh lebih besar tuh. Nah, itu teman-teman bisa lihat, ya, bisa dia ini Kak. Nah, dia seperti itu, ya. Nah, itu dia sampai dia merasa sakit, tapi ini anak-anak ya. Dan dia juga menghentikan rasa sakit dan menghentikan muntah dan mual, menghentikan batuk, menghentikan dan meredakan diare, ya, karena dia apa ditekan, ya. Jadi kalau itu bisa di punggung, bisa juga di perut, ya. Nah, ini biasanya digabung dia dengan metode yang lain, ya. Nah, untuk hari ini kita sampai di sini dulu, ya. Eh, tekniknya, karena nanti tekniknya ada yang banyak, tapi saya belum susun dengan baik tuh, ya. Dia seperti ini. Jadi kita hari ini sampai ini. Nanti untuk yang lanjutnya kita lanjut tekniknya sampai dengan teknik gabungan yang fuse sofanya. Jadi nanti ada gabungan dan kita juga belajar titik-titiknya. Titik apa di muka, titik apa aja untuk anak kecil yang diambil, di badan itu titik apa juga diambil, di perut itu bagaimana. Nah, itu nanti kita selanjutnya akan seperti itu, ya. Jadi itu yang nanti untuk hari ini sampai di sini eh pelajarannya. Terima kasih dan ada yang mau ditanyakan nggak? Cintanya Bu, Ya. ya Bu, untuk Tuina anak ini Bu, saya eh, memiliki pasien ini Bu. Dia matanya itu sebenarnya nggak juling permanen. Kadang Mhm. matanya anu normal lah, tapi apa berapa menit kemudian kalau dia nggak fokus, dia lari bola matanya itu. Kemudian normal lagi, lari lagi gitu. Itu apakah bisa dilakukan stimulasi Tuina Bu? Kalau itu saya belum pernah tahu ya Pak. Tapi bisa jadi mungkin. Tapi itu kita nggak hanya seperti itu. Bisa jadi kan karena di sana
apa ada beberapa faktor. Jadi belum tentu dengan tuina aja bisa gitu loh, Pak. Bisa jadi itu kan keadaan di apa otot-otot matanya yang perlu kita perhatikan, atau dia ada kelemahan pada apa di mata, itu bisa ke hatinya, bisa ke limpa lambungnya gitu loh, Pak. Jadi kalau kita cuman seperti itu belum tentu berhasil dengan baik sih gitu loh. Gitu. Kita lihat harus faktornya di apa dulu nih sebabnya, Pak. Oh, ya, baik. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Ada yang lain? Kalau tidak ada, untuk hari ini kita cukup. Nanti kita selama bulan puasa kan kita selama bulan puasa ini eh, masih 2 minggu lagi kan ya? Iya, Kita Bu. Benar, masih Bu. 2 minggu lagi kan? Nanti minggu depan tanggal 7, tanggal 14. Setelah itu kan kita udah libur tuh ya. Gitu. Jadi 2 minggu lagi. Nanti kita ini kan. Ya, untuk ini saya minta kita tetap hari Sabtu dulu ya. Nanti selanjutnya kita Ya, pindah Bu. malam nggak masalah sesuai jadwal. Gitu loh. Ya. Baik, Bu. Oke. Kalau gitu Baik, untuk Bu. ya, terima kasih semua. Selamat berlibur dan selamat berpuasa dan berbuka puasa. Menanti berbuka puasa untuk yang berpuasa. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Makasih Bu Sama-sama, Ama. Selalu Ayo ya, Sore. saya izin live ya. Yo, makasih. Baik, terima kasih Bu. Iya, Bu. Sama.